masih bisa ditanggulangi. Karena kenapa saya di sini mengatakan ada pembedaan? Karena jiwanya itu berbeda, cara penyampaiannya itu berbeda. Coba kalau semuanya ini pengalaman. Nah sekarang saya mau bertanya, selama ini kalau di lingkungan apakah pernah ada pemilahan seperti ini? Ada pemilahan? Coba saya mau nanya dari wilayah Filipus, tolong angkat tangan. Filipus, ya Filipus ada pemilahan? Silakan Ibu. Salah satu Pak. Ada ngomong jadi berdasarkan usia kecil dan besar. Jadi anak-anak yang itu dari usia 5 tahun sampai kelas 2 SD itu kami bisa aktivitinya. Tapi materinya sama, cuma aktivitinya kami bisa. Ya. Terus sekarang saya mau bertanya, yang tidak ada pemilahan di bina imannya, tidak ada pemilahan, artinya bina iman itu umur berapa di sana? Tidak Tidak aktif. Tidak banyak atau memang tidak muncul? Yang selama saya tinggal di situ belum ada. Berarti memang nggak ada, bukannya ada pemilahan di situ. Gimana mau kita orang-orang yang ada? Terus ada lagi nggak kira-kira? Nggak apa-apa. wilayah timur dan pemilihan karena yang sambil ini karena pengajar, tenaga pengajarnya. Kira-kira jumlah orangnya berapa anak bina imannya? usia 5 tahun sampai 1 SD kita ada 2 orang, kelas 2 dan kelas 5, terus sekitar 22 SMP, kita ada 10, Ini banyak sekali ini, tetapi pengajarnya tidak ada dengan pengurus lingkungan. Dan hal-hal ini harus diperhatikan. Pembina-bina iman anak itu tidak bekerja sendiri. Ingat, yang harus diperhatikan, pembina-bina iman anak ini tidak bekerja sendiri. Jangan mentang-mentang kamu si A, saya percayakan dari ketua lingkungan untuk pembina-bina iman anak ini, terus setelah itu lepas. Enggak, ini tetap struktural, artinya harus tetap berkomunikasi, harus menyampaikan segala, ya kalau bisa dikatakan keluh kesah, bukan hanya kebaikan saja yang terjadi, bukan hanya yang terjadi kesuksesan saja, tetapi keluh kesah itu harus disampaikan juga kepada lingkungan. Artinya di sini supaya lingkungan itu mengetahui dan memberikan bantuan yang mungkin saja nanti akan dipilih orang lain lagi. Itu dia, pasti lingkungan pasti akan mempunyai andil di situ. Nah itu yang harus ditekankan di sini tadi yang saya katakan, 4 tahun sampai 1 SD, 5 tahun ke bawah, terus 2 SD sampai 6 SD, 1 SMP, 3 SMP. Ini kurang lebih sudah masuk bir nih kalau SMP ini. Ya. Berarti kalau kategori yang namanya muda itu di bawah 5 tahun sampai kelas berapa sih sebenarnya? 6 SD. Yang kurang lebih 6 SD. 6 SD. Soalnya di kita di lingkungan itu kelas 4 SD itu udah nggak mau ikut. Karena sudah komunis ya. Sudah komunis, itu dia. Makanya pas supaya jelas. Nah, itu dia. Nah, sekarang untuk pembagian, memang ini pembagian umum. Cuman di paroki ini, saya kan baru masuk di paroki ini, saya tidak tahu. Tetapi ini bisa jadi otoritas masing-masing pembina di lingkungan. Ketika 4 SD itu mereka sudah diarahkan ke bir, tidak menjadi masalah. Artinya mereka sudah komuni. Mereka yang sudah komuni masuknya ke bir. Nah, tetap jadi begitu mereka komuni, mereka persiapan komuni, setelah komuni mereka tetap ditarik ke dalam wadah yang berbeda, yaitu bir.
Gitu. Nah di sini ini patokan umum saja, tetapi tidak harus saklek banget lah. Ini hanya membantu, jiwanya itu berbeda di sini. Besok ada psikologi anak, itu bisa membantu dari KKI katedral. Nanti ini pemilahan-pemilahan ini bisa dipikirkan, tetapi harus melihat lingkungan yang ada. Kalau misalnya 4 SD itu sudah bisa masuk, 4 SD itu bisa masuk BIR, silakan masuk BIR. Ya. Ini sekali lagi ini penting. Terus yang kedua, selain ini saya sudah sedikit keluar dari pelayanan, berbicara tentang pelayanan, saya akan langsung sambungkan di sini. Menarik perhatian, berbicara pribadi yang jelas tadi sudah ke arah sini. Terus pribadi juga harus nanti yang untuk bertanggung jawab itu kita langsung saja. Terus langsung saya sambungkan sedikit-sedikit. Menarik perhatian. Nah, terkadang ada pembina-bina iman anak yang tidak memperhatikan perhatian. Penampilan artinya sih, penampilan. Ketika dia sudah sibuk di gereja, ketika dia sibuk di keluarga, ketika dia sibuk kerja, terus dia langsung ala kadarnya datang ke dalam pertemuan bina iman anak itu. Ini menjadi permasalahan sebenarnya. Artinya setiap kalau ada istilah, ada jargon. Yang pertama itu yang baik. Yang penampilan pertama itu yang baik. Kalau selanjutnya mah terserah Anda. Begitu. Nah, di sini artinya penampilan itu memang harus sangat menunjang anak-anak. Yang pertama, bukannya kita mau berbicara the have atau punya atau tidak ya, tetapi penampilan yang bisa dikatakan mewarnai anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak mau interaksi sama kita kalau penampilan kita sendiri aja udah nggak meyakinkan? Misalnya bajunya kusut banget, mukanya acak-acakan, berminyak, habis bangun tidur, oh ya jam segini langsung ngebut kayak gitu. Terus udah gitu nggak mandi. Artinya kita tidak bisa menyepelekan hal-hal seperti ini. Nggak mandi, udah gitu bau mulut, udah gitu bau badan, pasti anak-anak menghindar. Karena anak-anak ini sangat peka. Terus udah gitu datangnya pakai celana pendek segala macam, itu bisa mencontoh anak-anak nantinya. Pakai baju yang terkadang yang terlintas kalau misalnya ada pembina-bina iman anak yang kreatif di lingkungan, misalkan mereka punya baju khusus kayak gitu, baju seragam pembina-bina iman anak, jadi sedikit berwarna, kadang warna ya lebih ekstrim lah dari anak-anak. Jadi begitu dia berdiri, dia sangat menonjol gitu. Ini salah satu membantu psikologi anak. Ini menonjol, jadi anak-anak, oh itu pembinanya ikut lagi sama ini, kayak gitu. Jadi penampilan itu nomor satu. Penampilan itu sangat diperlukan. Tidak di sini kalau saya katakan penampilan itu nggak harus cantik dan ganteng, nggak harus. Rapi saja itu sudah baik. Nah, ini yang harus diperhatikan. Cantik dan ganteng ini tidak harus. Ya, kita masing-masing dari kita sudah diberikan karunia sama Tuhan dan itu baik adanya. Terus selanjutnya menarik perhatian. Tadi pribadi, terus ketika kita berbicara tentang menarik perhatian tadi menarik perhatian mana aja ya? Ini game menarik segala macam. Nah, menarik perhatian di sini ada lucu, ada gesture. Nah, di sini kita harus
lepas dari diri kita. Kita bisa menarik perhatian kalau kita bisa lepas dari diri kita. Misalnya biasa di rumah kita dianggap ibu, mama, atau papa, atau kakak, atau adik. Nah, ketika masuk sebagai pembina iman, kita harus lepaskan itu, lepaskan status itu. Artinya begitu bertemu dengan anak-anak orang yang banyak kayak gitu, kita tidak bisa membawa nama kita. Tidak bisa. Saya ini mamanya ini, mamanya Andri, mamanya ini segala macam. Tidak bisa seperti itu. Artinya kita harus melebur dengan mereka. Ya, harus ya kalau bisa dikatakan melting, harus meleleh dengan mereka. Kalau kita tidak bisa menyamaratakan dengan mereka, mereka tidak akan mau dengan kita. Ini jiwa anak-anak seperti itu. Ini sebenarnya menjadi pembina-bina iman itu suatu hal yang super bagi saya. Ketika dia sudah tua, dia harus sama gayanya seperti anak-anak. Kayak misalnya mereka lagi senangnya cibi-cibi, ayo foto cibi-cibi, ayo, kayak gitu. Ya tidak apa-apa, lepas aja. Harus berani seperti itu. Begitu ngomong, halo adik-adik, apa kabar dunia? Nah itu harus berani seperti itu. Jangan, halo adik-adik, itu berbeda sekali. Jadi memang harus lemparkan itu dulu, harus melemparkan jiwa, dan itu harus natural. Kalau dibuat-buat malah aneh. Kalau dibuat-buat malah aneh. Ya, yang tadi misalnya adik-adik kecil di depan kita kayak gitu. Halo adik-adik. Terus kalau misalnya menarik perhatian ini juga harus mau menyentuh mereka. Ini yang menjadi dilema dan permasalahan di dalam pembina-bina iman anak. Terkadang ada pembina-bina iman anak yang gak mau menyentuh anak didikannya sendiri. Artinya ketika rambutnya acak-acakan, dia mau beresin, bajunya kusut, dia mau beresin, atau minta tolong ke toilet, kayak gitu. Bahkan kalau misalnya cebokin juga.